البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus samin wasitun ba'da sittimi'ah 668. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sudah Pak ya. Berarti apa? Yang 669. Wa an Abi Umamah al-Bahili Sudai bin Ajlan al-Bahili al-Yamani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira. Saya adalah penjamin, yaitu apa? Dengan satu rumah di surga bagian yang paling rendah bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqa, walaupun dia adalah pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib, dan saya menjamin dengan sebuah rumah di pertengahan surga, surga di level yang tengah bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Wa in kana maziha, walaupun sekedar bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh, dan saya menjamin dengan satu rumah di surga yang tertinggi bagi orang yang akhlaknya bagus. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Az-Zaim ad-Dhamin, ya penjamin. Disebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya adalah sahih li ghairi. Pembahasannya panjang, memang intinya sahih dan ma'ruf. Tak perlu apa kita bahas. Adapun kalau ada perselisihan yang panjang dan besar, kita baca satu-satu mungkin yang disebutkan dalam catatan kaki. Tapi insya Allah semuanya ma'ruf di kalangan para pelajar bahwasanya hadis ini adalah sahih. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara garis besar beliau membagi jaminan beliau menjadi 3. Yang pertama, jaminan yang paling rendah tapi itu pun sudah sangat bagus tentunya. Jangan sampai masuk neraka. Nah ini dijamin dia masuk surga walaupun mungkin levelnya paling rendah. Yang penting masuk surga. Tidak semua orang layak dijamin. Sekarang siapa yang dijamin dalam case ini? Rasulullah mengatakan saya menjamin dengan satu rumah. Rumah di sini dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, maksudnya adalah istana. Maksudnya adalah istana, bukan sekedar rumah biasa di dunia ini, bukan pula sekedar apa rumah yang hebat di dunia. Tak, yang di surga itu tak mungkin dibandingi dengan yang di dunia. Di dunia tak ada apa-apanya itu. Thayyib. Kenapa? Ma'ruf bahwasanya penghuni surga yang derajatnya paling rendah saja itu kekuasaannya seperti 10 kali lipat raja di dunia. Bayangkan istana di dunia dilipatkan 10 kali, bukan banyaknya tapi apa kualitinya. Itu pun kita sekedar membayangkan semampu-mampunya. Surga lebih bagus dari yang mampu kita bayangkan. Makanya ini walaupun paling rendah tetapi ini sudah sangat istimewa dan bagus. Siapa ini yang mendapatkan kabar gembira ini? Liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan, ini belum tadi, fi rabadil jannah, di surga yang paling bawah. Ada khilaf, tapi yang betul sebagaimana kata jumhur adalah rabat, yaitu artinya adalah asfal, yang paling bawah. Kita tahu bahwasanya apa? Al-jannatu darajat kama anna jahannama darakat. Surga itu bertingkat-tingkat naik ke atas, sebagaimana neraka berlapis-lapis turun ke bawah. Nah, ini yang dimaksudkan yaitu surga yang levelnya paling bawah. Sementara jarak antar level itu seperti jarak antara bumi dengan langit yang berikutnya, jaraknya jauh. Ini yang level paling bawah. Bagi siapa ini? Bagi orang yang meninggalkan mira. Mira secara mudahnya adalah perdebatan. Dijelaskan oleh Al-Allamah Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala, dan boleh jadi beliau menukil dari At-Tibi, kalamnya ada kemiripan dan sering menukil dari At-Tibi.
Yang namanya mira itu adalah usaha untuk mematahkan hujah dari lawan dan menampakkan kelemahan lawan. Inilah yang namanya mira. Kalau perdebatan itu lebih umum, tapi mira ini perdebatan yang polanya macam itu, sekaligus apa? Menampilkan kehebatan diri sendiri, keutamaan diri sendiri, itu mira. Baik. Di sini Rasulullah SAW menjamin orang yang mau meninggalkan perbuatan seperti itu, menjatuhkan hujahnya lawan, menampakkan kelemahan lawan, dan menampakkan kehebatan diri sendiri dalam perdebatan, mau meninggalkan ini, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar, dia di pihak yang benar, yaitu apa? Dijelaskan, maksudnya benar di sini adalah memang dia bukan orang yang bersalah, dia orang yang benar, dan dia orang yang mengucapkan perkataan yang tepat. Tetapi kalau dia mau meninggalkan yang seperti ini, maka dijamin mendapatkan satu istana di surga yang levelnya paling bawah. Dan ini tidak wajib, tapi ini mustahab. Kenapa? Dalam dalil-dalil yang lain, Allah Ta'ala bahkan mengatakan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Dan dalil banyak sekali dalam Quran dan Sunnah tentang apa? Tentang bolehnya berdebat untuk membela kebenaran. Bahkan terkadang hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah, fakul kada, ucapkanlah ini. Asal ucapan, asal perintah yang wajib. Rasulullah diwajibkan mendebat fulan, fulan, dan fulan. Tetapi kalau perdebatan itu tidak sampai wajib, sekedar membela hak pribadi, maka boleh melakukan itu. Tapi kalau mau meninggalkan itu karena Allah, maka dia dijamin mendapatkan satu rumah di surga. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh para ulama yang lain. Hikmahnya adalah agar jangan terheret kepada sikap menampilkan keutamaan diri sendiri, akhirnya jadi ujub atau riya, lalu menghina orang lain. Karena yang namanya perdebatan sering akan menyebabkan orang menghina orang lain. Perdebatan yang seperti itu. Adapun kalau membela agama, hukumnya memang wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, wabibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan saya menjamin satu istana di pertengahan surga. Wasat jangan diartikan yang terbaik, karena nanti syarahnya jadi kacau. Jelas yang terbaik adalah yang tertinggi ini nanti. Makanya wasat di sini bukan artinya terbaik, tapi yang level tengah. Ini untuk siapa? Untuk orang yang mau meninggalkan kedustaan walaupun sekedar bercanda, yaitu tidak meyakini isi ucapan dia, tapi dia sengaja berdusta, maka ini adalah dosa. Maka orang yang meninggalkan itu, di samping dia selamat dari dosa, maka dia juga akan dijamin mendapatkan satu istana di pertengahan surga, surga level pertengahan. Dan dusta itu adalah dosa besar, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dan juga dalam hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW bersabda, wailun liman yuhaddisu fa yakdzibu liyudhika bil qaum, wailullah wailullah. Kecelakaan bagi orang yang bercerita lalu dia berdusta agar orang-orang tertawa. Celaka untuk dia, kecelakaan untuk dia. Naudzubillah. Tidak ada bahan untuk lawak kecuali dengan cara bohong, dengan cara dusta. Ternyata apa? Malah didoakan celaka oleh Nabi. Naudzubillah. Maka apa? Tinggalkan itu walaupun sekedar mazihan, sekedar apa namanya itu? Yaitu bercanda. Karena apa? Efeknya boleh jadi ada pihak yang lain yang nanti marah atau tersakiti hatinya atau kecewa dan seterusnya. Dijanjikan untuk diberikan, mungkin apa? Saya janji engkau akan saya kasih mungkin apa? Cincin berlian. Ketika tiba waktunya ditanya mana cincinnya, saya canda aja. Ini tak boleh, ini dusta berarti. Itu akan menyakiti hati. Atau seperti yang dilakukan sebagian orang dulu, yaitu apa? Waktu itu apa? Dia sembarangan main nunjuk kepada teman yang lain, disebutkan dia apa itu di keningnya, ditekan keningnya, ka fa ro. Ini jahat.
Berarti apa? Menuduh orang ini dajjal yang di keningnya ada tulisan kafir. Ya jelas teman sakit hati seperti itu. Lalu temannya gantian menulis di dada orang itu apa di kepalanya apa itu Yahudi. Nah, dia marah, nah, tahu kan? Walaupun canda tak mungkin kalau menuduh terang-terangan. Boleh jadi apa? Dia akan terkena sebat 80 kali atau dia yang akan kafir, menuduh orang mukmin, menuduh seorang salafi sebagai orang kafir. Oh ini boleh jadi dia akan terkena sendiri. Tapi dia bercanda. Nah, ini tak boleh. Candaan yang dusta seperti itu tak boleh. Buktinya ketika Anda digitukan pun Anda tak rela disikapi macam itu. Maka tinggalkan yang seperti itu. Yang ketiga, dan ini yang paling tingginya, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Dan saya menjamin dengan satu rumah, satu istana di surga yang tertinggi bagi orang yang akhlaknya baik. Kita tahu bahwasanya semakin tinggi level surga itu segalanya semakin bagus. Istananya, kebun-kebunnya, sungainya, makanan minumannya, semuanya adalah lebih bagus daripada level yang bawah. Nah, kalau seperti itu, kalau orang yang akhlaknya bagus ternyata mendapatkan istana di surga level paling atas, tahulah kita bahwasanya istana ini tidak sama dengan istana-istana yang di bawahnya. Jelas dia terbaik. Baik. Tatkala Rasulullah SAW adalah yang akhlaknya paling baik, jangan heran kalau beliau di level paling tinggi dari level yang tertinggi. Bukan hanya di surga Firdaus, bahkan di Al-Wasilah Firdaus yang paling atas, level wasilah. Yang mendapatkan itu hanya Rasulullah dengan istri-istri beliau. Jelas tidak dipisah istri dengan suaminya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Hadil Arwah. Jelas para istri Rasulullah tak mungkin ibadahnya seperti Rasulullah, tetapi tentunya apa? Di surga mereka digabungkan. Maka istri Rasulullah dengan rahmat dari Allah Ta'ala dinaikkan, menyertai Rasulullah di level teratas, yaitu wasilah. Dan jelas istri Nabi semuanya akhlaknya bagus, walaupun tidak seperti Nabi, tapi jelas akhlak mereka terbaik. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Seorang mujahid adalah mujahid yang sebenar, pakai al, mujahid yang sebenarnya, yang hakiki adalah yang memerangi dirinya untuk taat kepada Allah. Telah kita lewati orang yang berakhlak baik, dia itu memerangi diri sendiri untuk menghadapi beribu-ribu orang dengan akhlak yang baik, berusaha akhlak tetap baik. Maka jangan heran kalau dia juga mendapatkan pahala terbaik, yaitu istana di level yang paling tinggi di surga. Ini menunjukkan keutamaan akhlak yang baik. Dan dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah, dijelaskan oleh siapa? Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah di dalam syarah dalam Tuhfatul Ahwadi. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu muktasabah, mungkin diusahakan. Walaupun mungkin apa, sejak kecil dia penakut, boleh dilatih jadi pemberani. Walaupun sejak kecil dia suka berbuat jahat, boleh dilatih menjadi orang yang baik. Sejak kecil mungkin dia kedekut, pelit, boleh dilatih untuk menjadi dermawan. Buktinya apa? Orang masuk surga itu disebabkan oleh amalannya. Nah, sekarang Rasulullah menyebutkan ternyata akhlak yang bagus ini menyebabkan orang masuk surga di level tertinggi. Berarti apa? Akhlak ini bagian dari amalan, boleh diusahakan, boleh dilatih. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Umdatul Ahkam lain kali insyaallah.